Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tulang yang merupakan salah satu penyusun dari sistem gerak. Mari langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Tulang memiliki fungsi utama sebagai penyusun rangka tubuh. Selain itu, tulang juga memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan sel darah, sebagai penahan atau penegak, sebagai tempat penyimpan mineral, pelindung organ, pemberi bentuk tubuh, alat gerak pasif tempat melekatnya otot, dan sebagai tempat menyimpan cadangan lemak. Berdasarkan pada susunan jaringan dan ciri-ciri yang dimilikinya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu osteon atau tulang sejati dan kartilago atau tulang rawan. Tulang sejati memiliki ciri-ciri bersifat keras dengan fungsi utama sebagai penyusun rangka tubuh. Struktur tulang sejati dibagi menjadi 4 bagian, yaitu osteoprogenerator, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoprogenerator merupakan sel-sel tulang rawan yang berasal dari mesenkim yang memiliki kemampuan membelah diri yang sangat baik dan mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast. Osteoprogenator yang terdapat di sebelah bagian luar membran disebut periostem. Osteoblast adalah sel-sel tulang muda yang berasal dari monosit dan pada proses terbentuknya tulang akan membentuk osteosit. Osteoblast banyak ditemukan di sekitar permukaan tulang. Osteoblast berfungsi untuk merawat dan memperbaiki tulang serta berperan pada proses perkembangan. Osteosit merupakan sel-sel tulang yang telah dewasa. Osteoklas merupakan sel yang bertugas untuk merombak tulang dengan kualitas buruk serta menyerap kembali kalsium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terbentuknya tulang. Proses ini terjadi setelah terbentuknya tulang rawan, kartilago, yang berasal dari sel-sel mesenkim. Setelah kartilago terbentuk, bagian dalamnya akan berongga. Seluruh rongga ini akan terisi oleh osteoblast. Kemudian osteoblast akan mengisi keseluruhan rongga jaringan tulang rawan untuk membentuk sel-sel tulang. Sel-sel tulang tersebut terbentuk dari arah dalam ke arah luar. Proses pembentukan ini disebut pembentukan secara konsentris. Kemudian, setiap satuan-satuan sel tulang akan mengelilingi pembuluh-pembuluh darah dan sel saraf membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai saluran Hevers. Selanjutnya, di sekeliling sel-sel tulang akan terbentuk senyawa protein yang pada perkembangannya akan menjadi matriks tulang. Kelak, senyawa protein ini akan berikatan dengan unsur kalium, kapur, dan fosfor sehingga matriks tulang akan mengalami pengerasan yang prosesnya dikenal sebagai penulangan atau osifikasi. Berdasarkan matriksnya, tulang sejati atau osteon dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak memiliki susunan matriks yang rapat dan padat yang mengandung zat kapur dan juga fosfor. Tulang kompak pada sel-sel tulang, osteosit, tersusun dan membentuk sistem Hevers. Tulang kompak adalah tulang pipa. Sedangkan tulang spons memiliki matriks berongga dan tersusun oleh anyaman trabekulae, mirip pecahan genting, yang pipih serta mengandung serat kolagen. Rongga yang ada pada tulang spons tersebut diisi dengan jaringan sumsum tulang. Tulang pipih dan tulang pendek-pendek tersusun atas tulang spons. Selain berdasarkan matriksnya, tulang sejati atau osteon juga dibagi berdasarkan bentuknya, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa memiliki bentuk bulat panjang dan berongga. Pada ujung tulang pipa terdapat perluasan yang disebut bongkol yang berfungsi untuk penghubung antar tulang. Contoh tulang pipa antara lain adalah tulang betis, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah atau diafisis,
Bagian kedua, ujung tulang pipa atau epifisis dan daerah yang terdapat di antara epifisis dan diafisis disebut sebagai cakra epifisis. Seperti namanya, tulang pipih berbentuk pipih atau gepeng dengan rongga seperti spons dalamnya dan tersusun atas dua lempengan tulang, yaitu lempengan tulang kompak dan tulang spons. Tulang pipih berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat bagian tubuh. Contoh tulang pipih dapat ditemukan pada tulang belikat, tulang tengkorak, dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pendek berbentuk bulat dan pendek dan di dalamnya terdapat sumsum merah yang cukup banyak. Contoh tulang pendek adalah tulang pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang punggung. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan, yaitu kondrosit yang menghasilkan matriks atau kondrin berupa hialin atau kolagen. Tulang rawan bersifat lentur karena terbentuk dari selaput tulang rawan yaitu perikondrium. Tulang rawan dibedakan menjadi 3 yaitu tulang rawan hialin, elastin, dan fibrosa. Pada orang dewasa, tulang rawan dapat ditemukan pada bagian tubuh sebagai berikut: cuping hidung, cuping telinga, persendian tulang di antara ruas tulang belakang, antara tulang rusuk dan tulang dada. Dan pada cakra epifisis, struktur tulang rawan pada anak berbeda dengan tulang rawan pada orang dewasa. Tulang rawan pada anak berasal dari mesenkium dengan kandungan kondrosit lebih banyak dari kondrin. Sedangkan pada orang dewasa kondrin lebih banyak dan berasal dari selaput tulang rawan yang banyak mengandung kondroblas. Klasifikasi tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin berwarna putih kebiruan serta terdapat pada janin dan ujung-ujung tulang. Tulang rawan elastin berwarna kuning serta terdapat pada epiglotis dan telinga luar. Sedangkan tulang rawan fibrosa bersifat keras dan buram serta terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Sekian pembahasan mengenai tulang yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.